Selamat siang rekan-rekan. Kita masih tentang banjir, tentang bencana. Jadi saya pikir ini nggak bisa kegaduhan yang terus saut-sautan saling menyalahkan ini sudah nggak perlu lagi gitu. Nah, leadernya adalah presiden. Pak Prabowo harus panggil semua instansi terkait, termasuk DPR, eh, gubernur kalau perlu di seluruh Indonesia, disuruh mapping ulang apa yang terjadi di daerah masing-masing. Sudah berapa termakan hutannya yang lebih dari pembabatan itu. Karena secara nasional kita ini kan deforestasinya sudah 44%. Artinya sudah melampaui batasan yang ditentukan oleh kesepakatan dunia. Kesepakatan dunia itu kan 30% maksimum. Kita sudah 44%. Sumatera Utara, Sumatera, Aceh itu sudah 62%. Kalimantan sudah 45%. Ini mengkhawatirkan seluruh wilayah. Hari ini, sampai hari ini pun banjir di mana-mana sudah. Belum lagi rob Jakarta, Bali seperti itu. Setiap saat kita nih, Jawa Barat seperti itu. Jadi ini harus duduk, tidak boleh lagi pakai pidato, tidak boleh lagi cuma menyalahkan, nggak ada gunanya. Karena ini sudah dosa akumulasi kita semua gitu. Bangsa Indonesia ini ikut berdosa semua karena semuanya berkolusi. Belum lagi pejabat yang sejak zaman Soeharto sudah salah tentang merawat hutan. Sudah nggak bisa lagi karena sudah genting. Jadi presiden sebagai leader harus memanggil kabinetnya atau bupati, gubernur didudukkan gitu. Jadi buat perencanaan seperti apa? Apakah masih boleh terus babat hutan? Kalau boleh itu berapa toleransinya? Apakah yang ditanam itu tetap kelapa sawit atau ada tumbuhan lain yang tidak mengakibatkan erosi dan sebagainya? Jadi harus harus punya rencana, harus punya strategi plan. Nggak bisa lagi cuma cuma marah-marah tiap hari tapi nggak ada hasilnya. Buat apa? Jadi saya pikir Pak Prabowo ini ya Anda sebagai presiden loh Pak, dipilih rakyat kan memegang amanah rakyat. Ya jangan membuat susah rakyat, ya kan? Kemarin lagi seru-serunya banjir kayak gitu, Bapak pergi pula ke Rusia sana gitu ya. Emang nggak tahu urusannya luar negeri sih, satu hal lah ya. Tapi itu image-nya kan tidak bagus. Nah, yang berikutnya itu Bapak segera cabut janji kepada Presiden Brasil yang mau ngasih 16 triliun itu. Buat apa dijanjiin ke orang nanam hutan di hutan tropis di Brasil? Wong kita sekarang gundul hutannya sementara Brasil masih punya 500 juta hektar. Dia punya deforestasi itu 17-18%, Pak. Jauh di bawah kita. Kita 3 kalinya. Udah daerahnya nggak ada hutan, separuh dari Brasil, udah gitu. Kita pula mau nyumbang ke sana. Ini kan sudah lucu. Apa-apa cara berpikirnya jadi seperti apa gitu. Ya, ya tolonglah kita ini aja rakyat-rakyat ini ngerti kayak itu. Masa Bapak sebagai presiden dan kabinet itu nggak ngerti menghitung itu. Sampai kita gaduh tiap hari seperti ini. Nah, terus dari kegaduhan itu ada yang marah-marah seperti KDM. Saya mohon maaf, KDM, Kang Deddy. Sekali ini saya tidak setuju dengan statement Anda yang memuji-muji Belanda 350 tahun itu tidak merusak lingkungan. Kalau konteks itunya mungkin bisa benar gitu. Tapi kalau Anda terus mengatakan bahwa Belanda itu seolah-olah lebih bagus dari kita, harus ditinjau juga lebih detail gitu kan. Pada saat Belanda di sini itu penduduk kita juga masih tahun-tahun 30-an masih penduduk kita masih 60 juta orang. Jadi ya memang kebutuhan terhadap hutan juga masih belum ada gitu kan. Setelah tahun 45, setelah tahun 70 baru ada tambang. Tapi ya oh ya sudah karena ini sebuah kesalahan dikasih izin nggak dikontrol, dikasih undang-undang nggak pernah dibaca, segala macam. Kita ini kan paling pintar buat undang-undang, tafsir Quran segala macam. Nah, Menteri Kehutanannya kan sekarang ahli tafsir itu kan gitu kan. Yang ditafsirkan apa tentang banjir ini? Nah, jadi saya pikir ini sekarang rame, terus anak-anak muda juga ikut-ikut menghujat seolah-olah Belanda lebih bagus. Nggak boleh seperti itu juga gitu. Karena di zaman Belanda, Anda anak-anak muda, Anda kan nggak tahu. Kita itu buta hurufnya itu, melek hurufnya itu cuma 1 sampai 1,6%. Jadi semuanya buta huruf.
Sekarang kebalikannya tinggal 1 sampai 1,2% buta hurufnya kita. Anda memang mau dijajah lagi sama Belanda, divide et impera, dipecah belah seperti itu. Kita jadi inlander, sekolah pun nggak bisa. Ya jangan memuji-muji yang kelewat batas juga. Gitu. Artinya kebutuhan waktu itu tentang hutan, tentang kayu tidak sebanyak manusia yang sekarang. Mungkin ya manusia dunia juga mungkin sekitar 3 miliar, sekarang sudah 8 miliar. Kan beda, kebutuhan kayu dan sebagainya ini juga kebutuhan dunia. Cuma ya memang karena kita salah kelola ya bisanya seperti ini, jadinya seperti ini. Tapi kan nggak bisa seperti itu terus bengok-bengok ngonten bicara soal Belanda lebih bagus dari kita 350 tahun. Ini kemana juntrungannya gitu. Jadi nggak usah diserempet-serempetkan ke sana. Kok seolah-olah kita ini lebih bagus dijajah gitu. Atau itu maksudnya gitu. Mungkin saya yang salah persepsi, tapi buat saya, kalau KDM sekarang memuji-muji Belanda itu konteksnya apa? Konteksnya menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan pun nggak masuk hitungan. Uang 60 juta manusia Indonesia dibandingin 300 juta kan nggak ketemu juga. Gitu. Yang penting sekarang ini, kita itu nggak ada komitmen tentang apapun yang kita tanggung jawabi. Itu penyakitnya kita. Kalau Kang Deddy sekarang sebagai gubernur yang dianggap paling top sekarang inilah, anda kan sekarang keluyuran bisa kemana-mana, ke Padang, kemana-mana sambil ngonten. Urusan konten dapat duit satu hal, tapi jangan nyerempet-nyerempet yang mendidik orang jadi tidak baik. Saya suka dengan Kang Deddy. Kang Deddy kerjanya bagus dan sebagainya. Tapi tolong dalam hal soal Belanda ini, Anda harus jelaskan lebih detail gitu. Apanya yang dibanggakan dengan 350 tahun itu? Mau bicara lingkungan nggak rusak juga nggak nyambung kalau dibandingin yang sekarang. Ini kan sama aja kita ini. Kalau diceramahi soal agama, disuruh nyontoh zaman Nabi Adam. Oh, sekarang ini zaman sudah eh, tuntutannya beda, contohnya itu tidak kontekstual gitu. Jadi kalau Kang Deddy ngomong soal hutan seolah-olah Belanda lebih bagus, sudah tidak kontekstual juga gitu. Jadi tolong harus disaring juga informasi itu supaya anak-anak kita juga nggak sembarangan niru kan gitu kan. Nah, yang berikutnya apa lagi? Eh, soal apa? Kapolri. Itu diketawain orang sekarang ini. Ini negara dalam negara. Ini juga dibiarkan juga sama presiden gitu. MK sudah membuat keputusan bahwa polisi yang masih aktif tidak boleh menjabat rangkap jabatan di perusahaan atau di swasta atau di mana. Tiba-tiba Kapolri buat keputusan sendiri, ada 17 kementerian yang boleh dimasukin polisi aktif. Ini mau apa sebenarnya seperti ini? Jadi terus apanya nih apa keberadaan presiden terus jadi apa? Kemarin sudah dibuat tim reformasi polisi, bekerjanya sampai di mana, terus apa hasilnya? Tiba-tiba Kapolri buat keputusan sendiri. Ini kan sebenarnya kayak nantang presiden aja gitu kan. Itu suruh ngurusin itu pembalakan liar dan sebagainya itu yang nggak bisa dijaga oleh polisi. Sekarang mulai diambil alih oleh TNI. Negara ini jadi aut-autan gara-gara kalian yang tidak berakhlak ini. Kacau semua kita semua. Jadi ya segera saja, segera dilakukan meeting koordinasi. Bagaimana kita ke depan ini mau dibuat keputusan apa? Undang-undangnya dibongkar semua juga tidak apa-apa. Itu bukan kitab suci kok. Apapun kalau yang dibutuhkan untuk kebaikan kita ya harus dibongkar undang-undangnya. Ya saya pikir itu aja masukan dari kami sebagai rakyat yang Anda anggap nggak pinter seperti Anda semua. Tolong ya Pak Prabowo, Pak Presiden, tolong. Aduh, saya sebenarnya sudahlah kalau nggak mampu apa jadi presiden turun aja lah. Saya sorry karena memang kacau di bawah ini sudah Pak, nggak bisa lagi Bapak cuma pidato sana sini, marah-marah dan sebagainya. Oh, actionnya nggak ada kok gitu. Ya, saya pikir gitu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.